Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan para sepuh dan orang tua yang kami muliakan dan yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpahan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Yang mana dengan kenikmatan yang Allah berikan, Allah masih mudahkan langkah kita untuk menuju ke masjid yang semoga Allah berkahi ini di dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat maghrib secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan bermajlis ilmu, yang mana dengan amalan-amalan tersebut kita memohon dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan meninggikan derajat kita, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah akan mudahkan hisab kita, dan hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada suri tauladan kita, panutan kita, baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarganya serta kepada para pengikutnya yang senantiasa mengamalkan sunnahnya dan juga berupaya untuk meninggalkan larangannya hingga hari kiamat nanti tiba. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita, maka marilah kita sama-sama merenungkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji orang-orang yang menuntut ilmu, dan tidak hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun juga para malaikat juga ikut mendoakan orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Kemudian tidak hanya malaikat, namun seluruh makhluk, baik itu yang ada di atas daratan ataupun yang ada di dalam lautan, mereka semua meminta ampun bagi para penuntut ilmu. Kemudian di antara sabda Nabi Muhammad SAW yang lainnya, Nabi SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan jadikan dirinya paham terhadap agamanya. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah masih memberikan kemudahan untuk kita duduk di majelis ilmu. Sejatinya Allah masih menginginkan kebaikan untuk kita semua. Maka ini adalah nikmat yang luar biasa, dan ini adalah nikmat yang tidak boleh kita berhenti bersyukur darinya.
Bagaimana tidak? Sebagaimana pernyataan oleh para ulama terdahulu, laulal ilm lakana an-nasu kal bahaim. Kalaulah bukan karena ilmu, maka sesungguhnya manusia itu enggak ada bedanya dengan hewan ternak. Hewan ternak hanya memiliki insting, namun tidak memiliki akal sehat. Maka jangan sampai kita hanya memiliki insting namun tidak memiliki akal sehat, ataupun akal yang telah Allah berikan tidak kita gunakan seutuhnya. Ya. Maka kehidupan kita harus dengan ilmu. Setiap perkara yang kita lakukan harus ada ilmunya. Maka tatkala Allah mudahkan kita untuk duduk di majelis ilmu, hendaknya kita bersyukur dengan sebenar-benarnya bersyukur. Dan ini adalah ucapan juga, atau ada ucapan yang diucapkan oleh Nabi SAW tatkala beliau kedatangan tamu dari Abdul Qais, ya. Beliau SAW mengatakan, yang mana Abdul Qais ini mereka sengaja menuntut ilmu kepada Nabi SAW di bulan haram, yang mana mereka mengatakan cuma di bulan itu kami bisa menuntut ilmu kepadamu. Adapun di selain itu ada orang-orang kufar dari orang-orang Khuzai, ya, mereka menghalangi dan lain seterusnya. Hingga akhirnya Nabi SAW mengatakan, marhaban bikum, ahlan wa sahlan, ya, selamat datang untuk kalian semua. Kalian semua adalah kaum yang tidak akan dihinakan, dan kalian adalah kaum yang tidak akan pernah tersesat. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka sejatinya orang yang menuntut ilmu adalah orang-orang yang tidak akan tersesat, dan orang-orang yang menuntut ilmu adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang telah Allah berikan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang lalu kita sudah masuk ke dalam pembahasan rukun iman yang ketiga, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Azza wa Jal, ya, yang mana pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas secara ringkas, ya, pernyataan atau perkataan yang dituliskan oleh guru kita Al-Ustaz Firdan Dirja hafizahullah taala, ya. Di situ beliau menyebutkan berbagai macam rincian, ya, apa itu kitab dan apa urgensi dari beriman kepada kitab-kitab Allah, dan kemudian beliau juga menyebutkan hikmah dari diturunkannya kitab-kitab Allah dan bagaimana proses turunnya kitab-kitab Allah Azza wa Jal. Dan pada kesempatan kali ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan masuk ke dalam pembahasan berikutnya, yaitu apa isi dari kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada kita. Apa isi kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada kita. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas bahwasanya yang sampai kepada kita dari kitab-kitab suci itu ada berapa? Ada berapa, Pak? Ada berapa kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada kita, kepada para nabinya, dan kita tahu. Adapun yang kita nggak ketahui banyak. Namun yang turun kepada kita, sampai kabarnya kepada kita melalui perantara para nabi dan para rasul, itu ada berapa? Ada? Ada 4, ada 5. Ada berapa? Ada berapa? Ada 5, ya. Ada 5. Di sini beliau Al-Ustaz Firdan Dirja menyebutkan bahwasanya yang turun kepada kita dan kabarnya valid itu ada 5. Jadi bukan cuma 4. Yang pertama apa? Suhuf Ibrahim. Kemudian yang kedua apa? Suhuf Musa, ya, atau yang disebutkan oleh para ulama suhuf Musa itu sejatinya juga termasuk apa? Taurat atau Zabur? Taurat, ya. Kemudian ada juga yang turun kepada kita kabarnya yaitu Zabur. Kemudian ada Injil, dan juga yang terakhir dan sebagai penutup dari semuanya menjadi muhaimin untuk semuanya yaitu apa? Al-Qur'an. Adapun suhuf Ibrahim diturunkan kepada siapa? Nabi Ibrahim. Adapun Zabur diturunkan kepada siapa? Ada Daud, ada Musa. Siapa nama?
Daud. Adapun Taurat diturunkan kepada siapa? Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Injil diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir adalah Al-Quran. Ya. Baik, pada pertemuan yang lalu jemaah sekalian, kita sudah bahas di antara pembahasan yang disebutkan oleh guru kita, yaitu perbedaan antara Al-Quran, hadis qudsi, dan hadis. Siapa yang bisa menyebutkan perbedaannya, Pak? Ada hadiahnya. Harus ada hadiah biar semangat. Perbedaan antara Al-Quran, hadis qudsi, dan hadis nabawi. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran adalah firman Allah langsung yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah. Lalu yang ada jawaban. Nah. Dan ditulis di dalam Al-Quran. Lalu hadis qudsi adalah perkataan dari Allah SWT melalui Nabi Muhammad yang tidak ada di Al-Quran. Terus? Kalau hadis nabawi? Dan hadis nabawi adalah hadis atau sunnah Nabi Muhammad SAW, perkataan atau tindakan. Ya. Gitu. Ada lagi yang lebih bagus? Atau yang lebih berani? Bukan yang lebih bagus, yang lebih berani. Silakan, Pak. Berdasarkan wahyu Allah. Baik, bagus. Semuanya bagus, Pak. Ada lagi yang lebih sempurna? Masih belum ada jawaban yang pas, Pak. Jawaban yang enak, yang bikin kita qanaah itu belum dapat kita. Gimana dong? Hadiahnya cuma satu, masa mau dibagi dua? Nggak ada, Pak. Baik. Kita ganti soalnya nanti. Baik. Adapun ini secara singkat, Pak, ya. Pelajaran untuk bersama kita merojah lagi. Adapun Al-Quran, lafaz dan maknanya itu dari Allah. Itu Al-Quran, ya. Adapun hadis qudsi, maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi. Maknanya dari Allah, tapi lafadznya dari siapa? Dari Nabi, ya. Kemudian adapun hadis nabawi, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala dan lafadznya juga dari Nabi. Namun yang membedakan apa antara hadis qudsi dengan hadis nabawi? Hadis qudsi itu Allah sendiri yang ngomong. Disampaikan dengan redaksi yang seperti itu juga. Iya, tapi kalau hadis nabawi tidak demikian. Disampaikan sesuai dengan perkataan Nabi, namun tetap maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami, Pak? Ngerti insyaallah? Ngerti apa nggak ngerti? Nggak ada yang nggak ngerti kayaknya. Nggak ngerti, Pak? Ngerti atau tidak? Fahimtum? Baik, barakallahu fikum. Fa'ala kulli hal. Al-Quran sebagai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang kalau kita baca satu hurufnya bernilai 10 kebaikan. Adapun hadis qudsi enggak ada pahala di situ. Kalau kita baca hadis qudsi misal, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Ini hadis qudsi, hadis yang Allah sendiri yang ngomong. Wahai hambaku. Enggak mungkin Nabi Muhammad bilang wahai hambaku. Nabi Muhammad bukan Allah, bukan Tuhan, ya. Ya ibadi, sesungguhnya wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu melakukan kesalahan siang malam, dan aku adalah zat yang maha mengampuni dosa-dosa. Maka mintalah ampunan kalian kepada aku, niscaya aku akan ampuni dosa kalian. Ini hadis qudsi. Tapi kalau kita baca hadis qudsi, kita nggak dapat pahala dari bacaannya tersebut. Tapi kita dapat pahala dari sisi yang lain, yaitu sisi menuntut ilmunya. Adapun hadis nabawi juga sama, tidak mendapatkan pahala tatkala kita membacanya, namun mendapatkan pahalanya dari sisi belajarnya.
Bisa dipahami insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sekarang jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, isi dari kitab-kitab suci itu secara garis besar Pak, sepakat semua para ulama atau para ulama menyebutkan bahwasanya kitab-kitab suci terdahulu seperti Suhuf Ibrahim, Suhuf Nabi Musa, kemudian Zabur ataupun Taurat ataupun Injil dan juga Al-Quran itu sepakat dalam 3 perkara. Yang pertama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tauhid, masalah tauhid. Ya, ini dibahas mau di Suhuf Ibrahim, mau di Taurat, mau di Zabur, mau di Injil, mau di Al-Quran, apalagi dibahas tentang tauhid, yaitu mengesahkan Allah Azza wa Jal. Adapun yang kedua yaitu tentang akhlak, tentang akhlak. Adapun yang terakhir adalah tentang hari kiamat, ya. Ini yang sepakat di antara kitab-kitab yang Allah turunkan tersebut, isinya kandungannya seperti itu. Yang pertama adalah tauhid, masalah tauhid. Yang kedua adalah masalah akhlak, dan yang ketiga adalah masalah hari kiamat. Adapun yang menjadi perbedaan antara satu dengan yang lainnya adalah dalam masalah syariat, ya. Entah itu perincian hukum-hukum baik secara muamalah ataupun secara ibadah, maka ini berbeda-beda. Setiap kitab Allah itu memiliki penjelasan yang berbeda-beda. Baik. Dalilnya apa? Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis 3443. Hadis 3443. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ana aulan nasi bi Isa bin Maryam fid dunya wal akhirah." Aku adalah orang yang paling berhak dengan Isa bin Maryam di dunia maupun di akhirat. Kata Nabi SAW, "Wal anbiya'u ikhwatun li'allat." Ya. Dan para nabi terdahulu itu adalah satu saudara, satu ayah, satu ibu. Tapi mereka berbeda-beda, ya. Ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Bapaknya, ibunya satu, ya. Tapi ajarannya bapaknya, ibunya berbeda-beda tapi agamanya satu. Ya, agamanya satu. Al-anbiya'u ikhwatun li'allat. Ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi terdahulu itu adalah saudara satu sama lainnya. Meskipun bapak ibunya beda, tapi agamanya satu juga. Ya, kurang lebih seperti itu terjemahannya. Kemudian Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengomentari, wa ma'nal hadis anna asla dinihim wahidun. Maksud dari hadis ini adalah sesungguhnya pokok agama mereka itu satu, wa huwa at-tauhid, yaitu at-tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa in ikhtalafat furu'us syara'i'. Adapun rincian syariatnya itu berbeda-beda, kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Baik. Di sini beliau menyebutkan, hafizahullahu ta'ala, kita tidak mengetahui seluruh isi dari kitab-kitab suci, kata beliau Al-Ustaz Firanda Dirja hafizahullah. Namun sebagian isi kitab-kitab tersebut ada yang sampai kepada kita melalui jalur Nabi Muhammad SAW ataupun dari Al-Quran. Ya. Kitab suci sejatinya banyak, kata beliau. Hal ini bisa kita ketahui dengan melihat jumlah para rasul yang diutus oleh Allah. Ya. Sekitar kurang lebih 315 rasul. Ya. Yang tentu banyak dari mereka diberikan kitab oleh Allah. Walaupun begitu, ternyata tidak semua kabar tentang kitab-kitab tersebut sampai kepada kita. Selain Al-Quran, hanya 4 kitab yang sampai kabarnya kepada kita. Yaitu apa? Suhuf Ibrahim, Zabur, Taurat, Injil. Ya, berarti ada 5 yang sampai kepada kita kabarnya. Baik. Selanjutnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah adalah tentang kandungan dari Suhuf Ibrahim. Kandungan dari Suhuf Ibrahim, ya. Suhuf itu bisa disebut atau diterjemahkan dengan lembaran-lembaran yang terbuat dari kertas, ya. Kurang lebih seperti itu.
Adapun suhuf adalah maknanya itu lembaran-lembaran yang terbuat dari kertas. Adapun alwah adalah lembaran-lembaran yang terpahat. Maksudnya apa? Medianya itu bukan kertas tapi batu. Wallahu alam bagaimana caranya. Namun itu yang disampaikan oleh para ulama. Ya. Adapun suhuf Ibrahim isinya apa? Disebutkan di dalam surat Al-A'la ayat 17 sampai 18. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa." Sesungguhnya yang demikian itu ada pada suhufnya Ibrahim dan suhufnya Musa, ya. Suhufnya Ibrahim dan suhufnya Musa. Apa isinya? Coba kita baca bersama-sama surat Al-A'la. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa yuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dzikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al ashqa alladzi yasla an-nar al kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ya. Jadi kandungan yang terdapat di dalam suhuf Ibrahim adalah qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang berusaha untuk mensucikan dirinya. Gimana caranya mensucikan diri, Pak? Mandi pakai kembang 7 rupa. Betul? Begitu, Pak? Nah, yaitu dengan apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Wa dzakara asma rabbih fasalla. Kemudian dia, maksudnya adalah orang-orang yang tazakka, berusaha mensucikan dirinya, yaitu orang-orang yang mengingat Rabbnya kemudian dia salat. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Iya. Nah, kemudian di antara isi kandungan dari suhuf Ibrahim adalah bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akan tetapi kalian itu lebih mengedepankan kehidupan dunia, padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ya, berarti betul dalam suhuf itu tetap dibahas tentang apa? Hari kiamat, ya. Ya, adapun kandungan yang lainnya adalah kebaikan yang didapatkan oleh orang-orang yang berusaha mensucikan dirinya, baik itu dengan berzikir kepada Allah, ibadah secara umum, atau dengan sholat. Ya, ini adalah kandungan yang disebutkan oleh suhuf atau yang ada di dalam suhuf Ibrahim. Ya. Kemudian juga di dalam surat An-Najm ayat 36 sampai 39 Allah Subhanahu wa taala berfirman, am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Bukankah sudah dikabarkan di suhuf Musa dan suhuf Ibrahim, ya, yang mana mereka menyampaikan sesungguhnya seseorang itu tidak akan menanggung dosa selain dari dirinya sendiri. Maksudnya apa? Orang itu nggak mungkin menanggung dosa orang lain. Ya. Alla taziru waziratun wizra ukhra. Ya. Wizra ukhra. Nah, seseorang tidak akan pernah menanggung dosa orang lain. Ya. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah seseorang itu mendapatkan apa yang dari dia kerjakan. Ya. Ini juga sudah disampaikan oleh atau di dalam suhuf Ibrahim. Ya. Jadi isi kandungan dari suhuf Ibrahim ternyata bukan hanya sekedar anjuran untuk mensucikan jiwa, mensucikan diri, atau hanya sekedar mengingatkan tentang akhirat, namun juga peringatan bahwasanya seseorang itu tidak akan pernah menanggung dosa orang lain. Iya. Adapun dosa itu ditanggung masing-masing, gitu istilahnya seperti itu, ya. Ini dari surat An-Najm. Nah, ini adalah kandungan dari suhuf Ibrahim. Adapun berikutnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kitab yang kedua yaitu kitab Taurat.
Di sini beliau sebutkan, sebenarnya Taurat juga suhuf, suhufnya Nabi Musa, dan Taurat juga disebut al-alwah, ya. Al-alwah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 145, wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'izatan wa tafsilan likulli syai'. Dan telah kami tulis untuknya dari dalam alwah, lembaran-lembaran. Adapun suhuf tadi lembaran yang terbuat dari kertas, adapun alwah lembaran yang terbuat dari batu, medianya batu bukan kertas, ya. Entah bagaimana caranya, Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Baik. Adapun isi kandungan dari Taurat ataupun suhuf Musa itu adalah yang sampai kepada kita kabarnya tentang hukum qisas. Hukum qisas. Apa itu qisas, Pak? Hah? Apa itu qisas? Balasan sesuai dengan perbuatan, ya jelas. Bukan. Ya. Bunuh dibalas bunuh. Mata kalau hilang dibalas mata. Gigi patah dibalas gigi patah. Kuping dibalas kuping. Tangan dibalas tangan. Apa bahasa Indonesianya, Pak? Balas membalas kayaknya nggak enak ya. Ala kulli hal, ini namanya qisas. Ternyata qisas sudah ada dari zamannya siapa? Nabi Musa alaihi salam, ya. Baik. Apa dalilnya? Kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 45. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa katabna 'alaihim fiha," dan telah kami tuliskan di dalam lembaran-lembaran mereka. Ya. Annan nafsa bin nafsi. Sesungguhnya siapa yang membunuh orang lain maka dibalasnya dengan cara dibunuh juga. Wal aina bil aini, mata itu dibalas dengan mata juga. Wal anfa bil anfi, hidung dibalas dengan hidung. Wal udhuna bil udhuni, kuping dibalasnya dengan kuping. Wasinna bis sin, gigi dengan gigi. Wal juruha qisas, dan dalam setiap luka itu ada balasannya. Ternyata hukum qisas sudah ada dari zaman Nabi Musa alaihi salam. Kemudian di antara kandungan dari Taurat juga adalah yang telah disebutkan di dalam suhuf Ibrahim, yaitu apa? Anjuran untuk mensucikan diri, anjuran untuk tidak mengedepankan kehidupan dunia, namun senantiasa ingat dengan akhirat. Kemudian anjuran atau disebutkan itu apa? Ya, seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain dari amalan yang dia perbuat. Ya. Ini juga disebutkan di dalam di dalam Taurat. Ya. Kemudian di antara kandungan Taurat juga adalah penyebutan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya Adapun penyebutan nama Nabi Muhammad di dalam Taurat, Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 157. Surat Al-A'raf ayat 157. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul yang ummi. Ummi itu artinya yang tidak bisa baca, nggak bisa juga menulis. Yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil, yang mereka dapati tertulis di sisi mereka di dalam Taurat dan juga Injil. Berarti dari zamannya Nabi Musa, Nabi Muhammad sudah ditulis, sudah dikabarkan, sudah diinfokan kepada para pengikutnya Nabi Musa alaihi salam dan juga para sahabatnya. Adapun tentang penyebutan para sahabat Nabi adalah dalam surat Al-Fath ayat 29. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammadun Rasulullah. Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Dan yang bersama mereka, yang bersama beliau sallallahu alaihi wasallam, asyidda'u 'alal kuffar. Ya, mereka itu keras sama orang-orang kufar. Ruhama'u bainahum, namun mereka saling menyayangi satu sama lain antara mereka dan para sahabat lainnya. Ya. Tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Engkau melihat mereka ruku, sujud, ya,
Dengan ruku, dengan sujud mereka mengharapkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ya. Ciri-ciri mereka, tanda-tanda mereka itu kelihatan dari bekas-bekas sujud mereka, ya, dari wajah-wajah mereka, karena ada bekas sujudnya di situ. Dzalika matsaluhum fit Taurah wa matsaluhum fil Injil. Yang demikian ada permisalannya di dalam Taurat dan juga dalam Injil, ya. Baik. Nah, ini diantara kandungan yang terdapat dalam Taurat, ya. Kemudian di antara kandungan yang didapatkan di dalam Taurat adalah hukum rajam bagi yang berzina. Hukum rajam bagi yang berzina. Jadi di zamannya Nabi Musa ternyata sudah ada hukum rajam. Sudah ada hukum rajam, ya. Namun perlu kita ketahui jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di zaman dahulu rajam itu ditutup-tutupin sama para pembesarnya. Sama pembesar orang-orang zamannya Nabi Musa, iya, yang mereka tidak mau beriman kepada Nabi Musa dan ajarannya, itu mereka menyembunyikan atau menutup-nutupi hukum rajam, iya. Jadi di zaman dulu hukum rajam hanya berlaku bagi rakyat jelata, yang miskin-miskin doang. Adapun yang saudagar-saudagar, yang punya jabatan, itu hukuman rajamnya diganti sama mereka. Dicari alternatifnya menjadi apa? Kalau ada orang ketahuan berzina, itu cuma diarak pakai keledai, mukanya dicoret-coret. Udah diarak doang. Dikelilingin kampungnya. Tapi kalau yang berzina ternyata orang rendahan, itu betul-betul dirajam. Ya, betul-betul dirajam. Dilempar pakai apa? Pakai batu, ya. Dilempar pakai batu. Dan ini terjadi hingga akhirnya Nabi SAW pernah mengatakan, ya, hadisnya dibawakan oleh sahabat Nabi mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, ini menarik, Pak. Annal Yahuda ja'u ila Rasulillah SAW. Suatu hari ada orang-orang Yahudi mendatangi Rasulullah SAW. Fadzakaru lahu anna rajulan minhum wa imra'atan zanaya. Dan mereka orang-orang Yahudi ini menyebutkan kepada Nabi SAW, ya, atau ya, ya, mereka menyampaikan bahwasanya di tempat kami itu orang-orang Yahudi ada seorang laki-laki dan perempuan berzina, ya, berzina. Kemudian Nabi SAW berkata kepada mereka, "Ma tajiduna fit Taurati fi sya'nir rajam?" Apakah kalian mendapatkan di dalam kitab Taurat tentang permasalahan rajam? Iya. Kemudian mereka menjawab, faqalu tafdahuhum wa yujladun. Ya. Kami mempermalukan mereka dan kami hanya menyambuk mereka, kata orang-orang Yahudi ini. Ya. Jadi gak dirajam, gak ditimpukin pakai batu, enggak, tapi cuman dibikin malu sama dicambukin doang, itu. Hingga akhirnya Nabi seorang sahabat yang mulia Abdullah bin Salam, faqala Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini dulunya pendeta, Pak, yang dia tahu tentang Taurat. Namun dia mu'allaf, masuk ke dalam agama Islam. Terus Abdullah bin Salam mengatakan, kadzabtum, kalian dusta, kalian bohong, ya. Inna fiha rajam, sesungguhnya di dalam Taurat itu ada rajam, ada pembahasan tentang rajam. Fa'atau bit Taurati fanasharuha. Kemudian mereka orang-orang Yahudi ini membawakan kepada Nabi SAW Taurat. Iya, dulu di zaman Nabi Taurat itu nggak sekecil gini mungkin, Pak. Ya, tapi gede lembarannya, ya. Baik. Kemudian fanasharuha, kemudian mereka bentangkan Taurat tersebut di hadapan siapa? Nabi SAW dan Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu. Kemudian, ya, fawada'a ahaduhum yadahu ala ayatir rajam. Namun, ya, namanya orang Yahudi, mereka cerdas.
namun cerdasnya dalam rangka kezaliman. Ketika ada ayat rojam dipaparkan, ditutupin pakai tangannya gini Pak, nggak kelihatan sama dia. Jadi supaya Nabi sama yang lainnya nggak kelihatan. Ya. Fawadha ahaduhum yadahu ala ayatir rajam. Salah satu di antara mereka menutup ayat rajam dengan tangan mereka, dengan tangannya. Ya. Faqara ma qablaha wa ma ba'daha. Terus tatkala udah ditutup ayat rajamnya, dia baca ayat sebelumnya dan ayat setelahnya. Ayat rajam di skip sama dia. Ya, di skip, dilewatin begitu aja. Kemudian faqala lahu Abdullah bin Salam. Kemudian Abdullah bin Salam, sahabat Nabi yang mulia, berkata kepada orang yang nutup-nutupin tadi. Ya, apa katanya? Irfa' yadak. Farafa'a yadahu fa idza fiha ayatul rajam. Angkat tanganmu wahai fulan. Ya, kata Abdullah bin Salam. Diangkatlah tangannya. Ternyata betul di balik tangan tersebut ada ayat rajam. Ya. Kemudian faqalu sadaqa ya Muhammad, wahai Muhammad, ini orang benar. Ya, ini orang benar ternyata di dalam Taurat ada hukuman rajam. Ya. Fa amara bihima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farujima. Hingga akhirnya apa? Dua orang laki-laki dan perempuan tadi yang berzina tadi disuruh dipanggil sama Nabi, disuruh untuk apa? Dirajam, ditimpukin pakai apa? Pakai batu. Sampai apa, Pak? Sampai mati. Ya. Kemudian kata Abdullah, ya, fara'aitu ar-rajula yajna'u 'alal mar'ati yaqihal hijarah. Kata Abdullah bin Salam yang ada di situ, aku melihat si perempuan atau si laki-laki ini menghalangi si perempuan tatkala ditimpuki batu. Ya. Jadi betul-betul ternyata dirajam mereka akhirnya. Ya, Allah Ta'ala a'lam bishawab. Nah, maka dari Taurat ini, Pak, ya, bisa kita simpulkan bahwasanya kandungannya yang sampai ke kita itu satu adalah apa? Qisas. Yang kedua, anjuran untuk mensucikan jiwa dan meninggalkan kehidupan dunia, fokus terhadap kehidupan akhirat. Kemudian penyebutan nama Nabi Muhammad dan penyebutan nama para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan yang kelima adalah apa? Rajam. Yang kelima adalah rajam. Baik. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di antara kitab-kitab Allah yang berikutnya, yang ketiga, yaitu apa? Zabur. Ya. Adapun Zabur, kata beliau, hafizahullahu taala, nabi-nabi yang datang setelah Musa semuanya berhukum dengan Taurat. Nabi-nabi yang datang setelah Musa semuanya berhukum dengan Taurat. Bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah, perlu kita ketahui bahwasanya sebelum datang Nabi Isa, para nabi-nabi terdahulu, para rasul-rasul terdahulu itu berhukum dengan kitabnya Nabi Musa, yaitu apa? Taurat. Padahal setelah Nabi Musa itu masih banyak lagi nabi-nabi. Masih banyak nabi-nabi. Di antaranya siapa, Pak? Siapa nabi yang datang setelah Nabi Musa? Siapa yang hafal urutan-urutan nabi, Pak? Sebenarnya, Pak, kalau kita hafal yang 25 nabi itu dah bisa, Pak. 1, 2, 3 bareng-bareng, Pak. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Berarti ada berapa nabi itu, Pak? Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, terus apa lagi? Yaqub dulu ya? Astagfirullah. Ya inilah, Pak. Ya kan? Ya, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli. Yunus apa Yaqub dulu tadi, Pak? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim. Yunus dulu ya. Yunus, habis itu Yaqub, Yusuf,
Betul. Betul seperti itu. Ayub, kemudian Syuaib, habis itu Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Harun, Zulkifli, Yunus, balik lagi Pak. Astaghfirullahaladzim. Fa'ala kulli hal. Inilah Pak. InsyaAllah sebentar lagi buku Ustadz Firanda tentang nabi-nabi mau keluar. Beli. InsyaAllah sudah beberapa kali di teaser, dikasih hint-hintnya itu ada. Bentar lagi mau dicetak. Ini bagus. Buku sirah Nabi beliau juga bagus. Buku Nabi 25 Nabi beliau insya Allah juga lebih bagus lagi. Fa'ala kulli hal. Nabi-nabi setelah Nabi Musa sampai bertemu Nabi Isa itu ada nabi-nabi Pak. Ada nabi-nabi. Nah mereka semua itu sejatinya sesuai kaidah yang disebutkan oleh para ulama itu mereka berhukum dengan hukum apa? Hukum Taurat. Mereka belum pakai Zabur, ya. Mereka belum pakai Zabur, ya. Mereka belum pakai Zabur. Adapun Zabur yang diturunkan kepada Nabi siapa? Fokus. Nabi Daud alaihi salam. Itu isinya cuma pujian. Isinya cuma pujian. Pujian kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ataina Dauda zabura." Dan kami berikan kepada Daud Zabur, ya. Zabur isinya cuma pujian, ya. Kata Nabi SAW atau disebutkan oleh Al-Imam Qatadah Ibn Di'amah As-Sadusi rahimahullah ta'ala, seorang ulama mufassir di zamannya, ya, ahli tafsir di zamannya, yang mana beliau ini kalau tidak salah tabi'in atau tabi'ut tabi'in, wallahu ta'ala alam, ya. Hidup di zaman itu, hidup di zaman setelah para sahabat meninggal semuanya, ya. Dan ini termasuk salah satu di antara imam mufassir terdahulu, Qatadah Ibn Di'amah As-Sadusi rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan wa ata Dauda zabura, sesungguhnya Allah memberikan Zabur kepada Daud. Kunna nuhadditsu du'aun 'allimahu Daud. Kami dikabarkan bahwa Zabur adalah doa-doa yang diajarkan kepada Daud. Tahmidun wa tamjid, yang isinya itu berupa pujian dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa fihi halalun wala haramun wala faraidun wala hududun. Wala faraidu wala hududun. Di dalam Zabur enggak ada yang namanya halal. Enggak ada pembahasan tentang halal haram, enggak ada. Enggak ada pembahasan tentang kewajiban-kewajiban, enggak ada. Enggak ada juga penjelasan tentang hukum-hukum had. Namun isinya hanya apa? Doa yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi siapa? Nabi Daud untuk ucapkan, dan juga pujian-pujian dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kurang lebih isi dari Zabur. Baik, adapun berikutnya adalah Injil. Yang mana Injil ini diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Isa alaihi salam, ya. Yang seringkali orang-orang mengira bahwasanya Isa adalah siapa? Tuhan. Ya, Isa adalah Tuhan, anak dari siapa? Bapaknya malah. Siapa yang tahu tentang Trinitas? Isa itu posisinya jadi apa dia? Anak Tuhan kan? Betul. Anak Tuhan. Bapaknya siapa? Bapaknya Allah. Roh Kudusnya siapa? Ada yang mu'alaf di sini, Pak? Oh gitu. Masya Allah. Ya, fa'ala kulli hal, ya. Adapun Isa adalah nabi, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala inni abdullah atani alkitab.
wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salah waz zakah ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Ya. Katakan atau Isa berkata, sesungguhnya aku Abdullah, aku hanyalah hamba Allah, kata Nabi Isa. Atani alkitab, Allah memberikan kepadaku alkitab. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah menjadikan aku sebagai nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah menjadikanku berkah dimanapun aku berada. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan Allah memerintahkan, mewasiatkan kepadaku untuk menunaikan salat dan zakat selagi aku hidup. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya insyaallah kita bahas setelah salat Isya karena azan sudah berkumandang. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, tentang kandungan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang sampai kepada kita kabarnya, yaitu yang pertama adalah Suhuf Ibrahim, dan yang kedua adalah Taurat, dan juga yang ketiga adalah Zabur, dan yang keempat adalah Injil, yang mana Injil diturunkan kepada Nabi yang mulia Nabi Isa alaihi salam ibn Maryam. Dan Injil adalah kitab yang menghapus sebagian isi dari Taurat, sebagian isi dari Taurat, ya. Namun tidak seutuhnya dihapuskan oleh Injil, namun hanya sebagiannya saja, ya. Makanya di antara orang-orang Yahudi itu enggak mau atau enggan untuk beriman kepada Injil, karena menurut mereka Taurat adalah harga mati, dan Taurat tidak boleh dimansuhkan atau tidak boleh dihapuskan dengan Injil. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ucapan Nabi Isa alaihi salam, ya, dalam surat Ali Imran ayat 50. Wa musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurah wa liuhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum wa ji'tukum biayatin min rabbikum fattaqullaha wa athi'un. Kata Nabi Isa alaihi salam dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai pembenar terhadap Taurat yang ada pada kalian, ya, dan agar aku menghalalkan sebagian yang telah kalian haramkan kepada kalian, atau sebagian yang telah diharamkan kepada kalian sebelumnya. Dan aku datang kepada kalian dengan ayat dari Rabb kalian, maka bertakwalah kalian kepada Allah dan taatilah aku, ya. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini adalah secara garis besar tentang Injil, ya. Yaitu tugas Injil adalah memansuhkan sebagian dari hukum-hukum yang ada di Taurat, ya. Yaitu Taurat yang diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa atau Nabi Daud? Nabi Musa. Mumtaz. Barakallahu fikum. Baik, adapun isi Injil yang disampaikan atau yang sampai kabarnya kepada kita adalah penyebutan sahabat Rasulullah, ya, sebagaimana tadi di dalam apa? Di dalam Taurat juga sudah disebutkan, atau ya, di dalam Taurat sudah disebutkan tentang sahabat Nabi, dan di Injil pun juga demikian. Dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra' liyaghidha bihimul kuffar. Ya. Dan permisalan mereka, maksudnya para sahabat Nabi, itu seperti di Injil juga, ya. Seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman tersebut menyenangkan para penanamnya, karena Allah ingin membuat jengkel orang-orang yang kafir dengan mereka, ya. Jadi sengaja Allah sebutkan perumpamaan para sahabat Nabi itu seperti benih, yang mana benih ini menjadi sebuah tanaman yang kokoh, menjadi sebuah pohon yang kokoh, ya. Semakin seseorang melihat kebesarannya, semakin musuh-musuhnya itu nggak suka atau benci dengan para sahabat Nabi. Nah, ini diantara keutamaan yang disebutkan
oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Injil tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi itu kan tugasnya menyimak atau mendapatkan dakwah dari Nabi, kemudian apa yang mereka dapatkan mereka sebarkan ke orang lain. Makanya orang-orang Yahudi itu enggak suka dengan orang-orang Muslim, khususnya para sahabat Nabi di zaman itu. Baik. Kemudian diantaranya juga isi dari Injil adalah penyebutan nama Nabi Muhammad SAW, yang mana Allah sebutkan dalam surat As-Saff ayat 6. Ya, As-Saff ini juz ke-28 ya, juz ke-28 ayat ke-6. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." Dan ingatlah tatkala Nabi Isa alaihi salam berkata, anaknya Maryam, "Wahai Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah." Ya. Aku ini adalah betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala dan pembenar terhadap Taurat yang ada pada kalian. Wa mubasysyiran bi rasulin, dan aku ingin memberikan atau sebagai pemberi kabar gembira dengan nabi yang akan datang nanti ini. Ismuhu Ahmad. Namanya itu siapa? Ahmad. Di antara nama Nabi Muhammad adalah apa? Ahmad, Muhammad, Al-Mahi, dan yang lainnya. Ada banyak nama Nabi, sebutan nama Nabi. Namun di Injil disebutkan bahwasanya nama Nabi sudah disebutkan namanya, tapi di Injil Ahmad, bukan Muhammad. Baik, ini adalah kandungan dari Injil. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 157, "Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzina yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil." Sama seperti yang tadi di Taurat ya. Rasulullah SAW disebutkan bahwasanya ada rasul yang ummi. Ummi itu artinya enggak bisa baca, enggak bisa nulis ya. Taib. Ini adalah kandungan yang terdapat di dalam kitab-kitab Allah yang sampai kabarnya kepada kita. Adapun kitab-kitab Allah yang belum sampai kepada kita kabarnya, maka kita harus betul-betul mengimaninya dengan seutuhnya. Baik, pembahasan berikutnya di halaman 463, Al-Ustaz Firanda Nirja menyebutkan tentang keistimewaan Al-Quran dibanding dengan kitab-kitab suci sebelumnya. Yang mana di sini beliau sebutkan ada kurang lebih 4 keistimewaan. Ya, adapun yang pertama, keistimewaan yang dimiliki oleh Al-Quran namun tidak dimiliki oleh kitab-kitab sebelumnya, yaitu 1. Al-Quran sangat mudah untuk dihafal. Al-Quran sangat mudah untuk dihafal. Bagaimana tidak? Kita ambil contoh. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Umur berapa beliau hafal Quran, Pak? Hah? Umur 7? Umur 7 atau 8? Umur 7. Umur 8 beliau jadi apa? Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Umur 7 beliau hafal Quran. Umur 8 kalau tidak salah beliau disuruh ngisi kajian. Atau di umur 10, lupa. Sekitar segitu, Pak, bayangin. Berarti, Pak, sejatinya Al-Quran itu mudah dihafalkan atau tidak? Mudah. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Sungguh Al-Quran itu telah kami jadikan mudah untuk dijadikan penghafal atau dihafalkan atau menjadi pengingat. Fahal min muddakir. Ya. Orang Indonesia yang dulu terkenal siapa, Pak? Siapa? Musa. Ya. Umur berapa dia hafal Quran? Umur berapa, Pak? 6 apa 7? Segitu kan kalau nggak salah, iya kan? Kita berapa tahun, Pak? Juz 30 belum khatam, Pak. Juz 30 bukan 30 juz. Juz 30. Ya. Berarti apakah kalau seperti itu tandanya Al-Quran sulit untuk dihafal? Enggak, emang kitanya aja yang nggak sempet. Bukan nggak sempat sebenarnya, Pak, bebel. Tapi ala kulli hal, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qamar,
Ya, Allah mengulang berkali-kali. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh kami telah jadikan Al-Quran itu mudah untuk dihafal, untuk dijadikan pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala bahwasanya Al-Quran itu mudah untuk dipelajari dari dua sisi. Yang pertama, dari sisi mudah untuk dihafal. Mudah untuk dihafal. Kenapa demikian? Karena di zaman dulu orang-orang, para pengikut nabi-nabi terdahulu, khususnya para pengikut nabi-nabi yang diturunkan kepadanya kitab seperti Nabi Suhuf Ibrahim, Taurat, Zabur, Injil, itu nggak ada yang hafal dengan kitab suci mereka sendiri, kecuali para nabinya itu doang. Kecuali nabinya itu doang yang hafal. Tapi kalau zaman sekarang, Al-Quran khususnya, itu hampir dari setiap pelosok negara pasti ada penghafal Al-Qurannya. Betul? Apalagi negeri-negeri yang mayoritas ketinggalan. Namun tatkala Islam di situ masuk, biasanya banyak anak-anak kecil mereka yang hafal Quran, dan mereka menghafal Quran dengan cara yang unik juga, ya, macam-macam caranya. Fa'ala kulli hal. Inilah makanya kenapa kok Al-Quran itu sangat mudah untuk dihafal, ya, atau keutamaan atau keistimewaan Al-Quran dibanding yang lainnya, ya. Di sini disebutkan, ya, bahkan di zaman Nabi Musa alaihissalam tidak ada yang menghafalkan Taurat kecuali beberapa orang diantaranya, yaitu Nabi Musa, Yusha' bin Nun, dan Nabi Harun, dan juga Uzair. Ya, di sini beliau sebutkan juga ketika kita membaca sejarah tentang mengapa Uzair disebut anak Allah. Qalat Uzairun ibnullah, kata mereka, ya, Uzair itu adalah anak Allah. Kenapa kok mereka bilang Uzair adalah anak Allah? Karena mereka mendapati Uzair ini di suatu kejadian itu nggak ada yang namanya Taurat. Entah hilang, entah kenapa tiba-tiba Uzair mendiktekan Taurat dari hafalannya. Didikte sama dia, ditulis akhirnya Taurat. Tadi kita udah bilang Taurat itu ditulis di atas apa? Di atas kertas atau batu? Di atas batu, ya, alwah. Ditulisin sama Uzair, didikte. Orang disuruh ngetik, suruh pahat. Dari situ orang kagum. Dari situ juga mereka bilang ini Uzair anak Allah ini. Coba kalau Al-Quran seperti itu, yang hafal Quran anak Allah, ada berapa banyak anak Allah jadinya? Tapi nggak seperti itu kenyataannya. Taib. Ini, ya, adalah diantara keutamaan Al-Quran. Jadi sesungguhnya Al-Quran itu mudah untuk dihafal bagi orang yang ingin menghafal. Ya, bukan berarti tiba-tiba ujuk-ujuk hafal, enggak. Tapi orang yang serius ngafal, pasti Allah kasih jalan. Di antara pelajaran yang bisa kita dapatkan, bahwasanya Al-Quran itu enggak ada kata terlambat untuk dipelajari. Satu, Pak, faidah, yaitu bapak-bapak tahu Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, tahu? Syekh Abdul Razak tahu? Pernah datang ke Indonesia kalau nggak salah tahun 2000 berapa belasan gitu. Satu Istiqlal penuh sampai luar-luar. Ulama di Saudi sampai sekarang masih ngisi setiap subuh. Dan kitabnya udah tersebar kemana-mana. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Beliau punya bapaknya masih hidup, hafizahullah ta'ala, Abdul Muhsin Al-Abbad. Namun udah berhenti ngajar sekarang, karena udah dengan alasan kondisi yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk ngajar. Beliau, bapak dari Syekh Abdul Razak, Syekh Abdul Razak itu hafal Al-Quran di umur 55 tahun. Umur berapa, Pak? 55 tahun. Ingat, Al-Quran itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir." Sungguh telah kami jadikan Al-Quran itu mudah untuk menjadi pengingat, untuk dihafal juga. Namun adakah orang yang mau menghafal atau mengambil pelajaran dari Al-Quran tersebut? Ya, jadi baca Quran, menghafal Quran, nggak ada kata terlambat. Kalau bapak-bapak sampai sekarang belum bisa baca Quran, belajar. Jangan malu, jangan merasa terlambat. Satu, jangan sampai nyesel ketemu Allah nggak bisa baca Quran.
Jangan sampai nyesel. Ketemu Allah nggak bisa baca Quran. Baca Quran Allah udah kasih umur 50, 60 tahun, nggak bisa baca Quran. Apa nanti hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah di masjid ini kalau nggak salah ada tahsinnya, betul? Ada tahsinnya kan? Daftar. Kalau ada gelombang lagi, daftar lagi. Atau cari di masjid lain kalau emang nggak ada. Ya, pilih-pilih. Cari guru Al-Quran. Penting guru Al-Quran. Penting guru Al-Quran. Ya. Baik. Di antara sisi yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala adalah Al-Quran itu mudah untuk kita ambil pelajaran darinya. Ya. Karena dalam Al-Quran itu ada petunjuk di situ. Dan orang-orang kalau baca terjemahan aja itu bisa gampang atau bisa paham tanpa perlu harus melihat kepada tafsir, kecuali dalam perkara yang rada pelik, ya, rada susah, maka harus baca tafsir. Dan ini harus ustadz, ulama, guru yang betul-betul tahu. Nggak bisa kita orang awam tiba-tiba baca tafsir, misal tafsirnya siapa? Al-Imam Al-Qurtubi ini, atau tafsirnya At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Nggak bisa kita baca itu tiba-tiba, harus step by step. Tafsir Muyassar, setelah itu tafsirnya Syekh Sa'di, setelah itu baru tafsirnya Syekh Abdul Katsir rahimahullah, setelah itu baru naik. Tapi secara global Al-Quran itu sangat mudah untuk dipahami. Maka ada perkataan menarik atau cerita yang menarik disebutkan oleh Ustaz Firanda Dirja dari gurunya Syekh Saleh Sindi hafizahullah ta'ala. Sampai sekarang beliau juga masih ngajar, ya. Beliau bilang ada seorang laki-laki dan istrinya datang ke rumah Syekh. Tatkala itu beliau bercerita, orang ini dari Prancis katanya, dari Prancis bersama istrinya datang ke rumah Syekh. Kemudian si orang Prancis ini bercerita kepada Syekh Saleh Sindi hafizahullah ta'ala tentang bagaimana kok dia bisa Islam. Ternyata perkara dia bisa Islam karena apa, Pak? Suatu hari dia udah berusaha untuk coba bunuh diri, nyilet. Udah coba bunuh diri, ternyata diselamatkan oleh apa namanya itu, dokter lah, istilahnya dokter lah ya, dokter. Kemudian dirawat sama suster, sama nurse, ya, sama nurse. Sama nurse ini ditaruhlah Al-Quran terjemahan bahasa Prancis. Al-Quran terjemahan bahasa Prancis. Yang namanya pemulihan itu pasti kan lama, entah berapa hari dia di situ. Boring dia, bosen. Dia mundar mandir, dia lihat ada Al-Quran pakai bahasa Prancis, bahasa dia. Dia baca, masuk dia ke dalam Al-Quran, masuk dia ke dalam agama Islam. Lihat, subhanallah, semudah itu Allah memberi hidayah bagi seseorang, ya. Ini di antara sisi bahwasanya Al-Quran itu mudah untuk dihafalkan. Taib, yang kedua di antara keutamaan atau keistimewaan dari Al-Quran adalah Al-Quran mu'jizah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, kanat mu'jizatu kulli nabiyyin fi zamanihi bima yunasibu ahla dzalika zaman. Sesungguhnya mukjizat setiap nabi di zamannya itu sesuai dengan apa yang digandrungi oleh penduduk zaman tersebut. Jadi setiap nabi itu punya mukjizat masing-masing sesuai dengan zamannya sendiri yang lagi viral di situ. Contoh, ketika itu Nabi Yusuf alaihi salam yang lagi viral di zamannya apa? Mentakwil mimpi, pentafsir mimpi. Banyak orang bisa mentafsirkan mimpi. Hingga akhirnya ada satu mimpi yang nggak bisa ditafsirin sama pentafsir mimpi tadi. Iya. Kata mereka apa? Tatkala seorang raja itu bilang, saya mimpi ada 7 sapi kecil memakan 7 sapi besar dan lain-lainnya. Kemudian para penafsir mimpi tadi mengatakan apa? Abghathu ahlam. Ini mimpi yang ruwet, dicari-cari benang-benangnya nggak ketemu, susah, ya. Hingga akhirnya apa? Datanglah Nabi
Yusuf alaihi salam. Punya mukjizat apa? Mentafsirkan mimpi sang raja. Hingga akhirnya raja tersebut mengalami apa yang dia mimpikan setelah beberapa puluh tahun. Ya. Entah itu maksudnya kalau nggak salah nanti akan ditimpa musim kemarau dan begini dan lain sebagainya. Ada di surat Yusuf. Ya. Kemudian di antara mukjizat yang Allah berikan juga kepada nabinya yang lain, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Allah berikan mukjizat kepada Nabi Isa apa? Ya. Bisa menghidupkan orang yang mati, bisa menyembuhkan orang yang buta cuma dengan diusap, ya, ponari. Ada yang seperti itu, Pak? Nggak ada. Ada cuma di zaman dulu, di zaman para nabi terdahulu. Ini yang lagi viral juga. Kemudian tatkala di zamannya Nabi Musa alaihissalam, lagi viral apa? Tukang sihir. Tukang sihir. Oh, saling adu sihir satu sama lain. Firaun punya rentetan tukang sihirnya. Hingga akhirnya Allah berikan mukjizat kepada Nabi Musa apa? Enggak, Nabi Musa enggak dikasih sihir. Enggak boleh. Enggak ada. Yang menyerupai sihir iya. Tapi enggak boleh kita bilang Nabi Musa dikasih sihir sama Allah, enggak. Ya. Tapi menyerupai sihir iya. Seperti sihir dan ini mukjizat. Oke. Baik. Ya, tongkat dilempar berubah jadi apa? Ular, menyerupai ular. Namun ini bukan sihir, ini mukjizat yang Allah berikan kepada siapa? Nabi Musa. Nah, Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat. Kenapa? Karena di zaman Nabi itu orang-orang Arab terdahulu jago balagohnya, jago ngomong bahasa Arabnya. Mereka jago bikin syair-syair, mereka jago bikin prosa-prosa yang luar biasa. Hingga akhirnya ditantang sama Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkan Al-Qur'an, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka ditantang, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an." Katakan wahai Muhammad, kalau misalnya para jin dan juga manusia itu datang berusaha berupaya untuk mendatangkan satu Al-Qur'an ini seperti Al-Qur'an ini, la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Dalam surat Al-Isra ayat 88. Ya. Mereka enggak bakalan sanggup wahai Muhammad. Meskipun mereka udah tolong-menolong satu sama lain buat bikin satu Quran, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ternyata mereka enggak bisa bikin satu Quran. Ditantang lagi sama Allah. Ya udah kalau begitu bikin 10. Kata Allah Subhanahu wa taala surat Hud ayat 13. Am yaqulu naftarah. Sampai-sampai mereka mengatakan bahwasanya Muhammad itu yang buat-buat Al-Quran. Nah, qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Enggak wahai Muhammad, katakan ke mereka, datangkan 10 surat aja yang seperti di dalam Al-Quran ini, yang kalian bisa bikin sendiri. Ajak siapapun yang kalian bisa, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian memang betul-betul orang yang benar. Ternyata mereka pun tetap nggak bisa mendatangkan Al-Quran, ya. Hingga akhirnya di ayat yang lain lagi Allah menantang mereka untuk mendatangkan satu surat doang. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin mithlihi. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian ragu dengan apa yang kami turunkan ini, cobalah kalian datangkan satu surat aja. Ya. Wad'u syuhada'akum, dan panggil saksi-saksi kalian min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kalian memang orang-orang yang benar-benar bisa, coba datangin. Ternyata apa? Sama sekali enggak bisa didatangkan yang seperti Al-Qur'an, ya. Taib. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Maka sisi-sisi mukjizat Al-Qur'an itu sangat banyak, ya, disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Mu'tarakul Aqran fi I'jazil Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an itu terkumpul di situ 35 mukjizat kurang lebih, ya. 35 mukjizat. Nah, di sini beliau menyebutkan lagi hafizahullah ta'ala Ustaz Firdan dan Dirja, adapun kesalahan ahlul kalam dalam permasalahan ini adalah mereka membatasi Al-Quran pada satu atau sebagian saja. Mereka membatasi Al-Quran pada satu atau sebagian saja.
Maksudnya gimana? Ya, dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya. Renungkanlah pembahasan ini mengenai mukjizat-mukjizat Al-Quran, maka engkau akan tahu betapa kurangnya sikap banyak dari ahli kalam dalam menjelaskan mukjizat Al-Quran. Mereka tidak bisa memenuhi 1 dari 100 dari hak Al-Quran. Sampai-sampai sebagian mereka hanya membatasi mukjizat Al-Quran pada sikap Allah yang memalingkan manusia dari keinginan untuk menentang Al-Quran, padahal manusia mampu untuk menentang Al-Quran. Sebagian lainnya membatasi mukjizat Al-Quran pada sekedar kefasihan dan balaghahnya. Sebagian lagi hanya membatasi Al-Quran pada sisi susunan Al-Quran yang menyelisihi prosa atau susunan orang Arab. Ya. Intinya mereka mengatakan, ahlul kalam itu, bahwasanya Al-Quran itu mukjizatnya cuma dari satu sisi doang, enggak seutuhnya mukjizat, enggak. Tapi di antara mereka mengatakan enggak, Al-Quran itu cuma mukjizat dari sisi balaghahnya aja. Mukjizat itu Al-Quran itu mukjizat dari sisi Allah menjadikan orang nggak bisa membuat Al-Quran aja, dan seterusnya. Maka ini perkataan yang batil. Adapun yang kedua adalah ahlul kalam itu meyakini akidah as-sorfah. As-sorfah itu maksudnya adalah akidah yang mengatakan bahwasanya Allah menjadikan manusia nggak mampu mendatangkan seperti Al-Quran. Sebenarnya manusia itu bisa, tapi Allah jadikan nggak mampu mereka. Lihat, ini batil sekali perkataan mereka, ya. Dan ini perkataan yang dianut oleh ulama mereka, yaitu Abu Ishaq Ibrahim An-Nazzam. Abu Ishaq Ibrahim An-Nazzam, ya. Ya, mereka lah yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu sebenarnya bisa dibikin sama orang-orang. Cuman Allah mencabut kemampuan manusia untuk membuat Al-Quran. Ya, lihat, batil sekali perkataannya. Fala haula wala quwata illa billah. Baik, adapun yang ketiga di antara keistimewaan Al-Qur'an adalah Al-Qur'an sebagai muhaimin. Al-Qur'an sebagai muhaimin. Muhaimin itu kurang lebih artinya adalah membenarkan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan dari kitab-kitab yang sebelumnya, dan menjadi hakim dari kitab-kitab sebelumnya, ya. Adapun yang keempat, ya, yaitu Al-Quran tetap terjaga keotentikannya, keasliannya tetap terjaga. Adapun perkataan manusia itu belum tentu bisa, namun perkataan Allah pasti akan terjaga. Kalau ada orang coba-coba ngerubah ayat Quran, pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Kalau ada orang coba-coba mau nambah ayat Al-Quran, pasti ketahuan, cepat atau lambat. Kalau ada orang mau mengurang-urang isi dari Al-Quran, pasti ketahuan. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Hijr ayat 9, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaga Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala. Adapun kitab-kitab sebelumnya itu banyak yang dilencengkan darinya, seperti ayat-ayatnya dilupakan, seperti ayat-ayatnya disembunyikan, seperti tafsirnya sembarangan, seperti dikarang-karang ayat yang baru dan yang semisalnya. Maka ini diantara keutamaan dari Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Adapun pembahasan berikutnya adalah pembahasan tentang Bible, pembahasan tentang Taurat secara detil, pembahasan tentang Injil secara detil, yang mana kalau kita bahas pasti akan kemana-mana, ya. Pasti akan kemana-mana dan belum tentu kita bisa memahaminya dengan baik. Maka insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang rukun iman yang berikutnya, yaitu beriman kepada apa? Beriman kepada apa? Beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Rukun iman yang keempat, Pak, ya. Rukun iman yang keempat, insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila telah mengambil waktu, dan kalau ada kesalahan maka itu datangnya dari kami pribadi, dan kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kami memohon ampun atas apa yang telah kami ucapkan. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.